mengucapkan halo teman-teman, balik lagi nih sama admin satu di sini. Mimin kali ini mau menceritakan awal-awal kemunculan Edo Tensei ini, perang dunia shinobi yang keempat. Dan bagaimana Naruto dibego-begoin sama ninja Konoha buat ngumpulin binatang ya, bukan bintang, binatang tapi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber ya teman-teman. 1000 kok. Oke, makasih. Mari kita lanjut. Saat gulungan yang berisi lokasi koordinat pulau telah bocor ke Akatsuki, Motoi mengirimkan burung hanya untuk melaporkan krisis tersebut ke Raikage keempat. Kalian inget kan yang di video sebelumnya, Mimin tuh sempat bahas tentang gulungan yang dibawa kabur sama ikan hiunya Kisame. Nah, ternyata itu tuh berisi lokasinya Naruto, jadi berisi informasi tentang pulau tersebut. Untuk melindungi Naruto dan Killer Bee, Aoba menyarankan agar mereka meninggalkan pulau. Namun mereka kaget ketika diberitahu bahwa pulau itu sebenarnya adalah punggung kura-kura raksasa yang sedang berenang. Jadi mirip dengan pulau gajah di One Piece. Karena selalu bergerak juga nih. Setelah itu, Aoba menipu Naruto dengan memberitahu kalau Naruto ini diberi misi dengan tingkat S, yaitu misi khusus, spesial gitu loh, yang nggak bisa dilakukan oleh ninja lain. Misi itu adalah merekrut semua hewan pulau untuk membentuk unit tempur atau menjadikannya ninja untuk berperang dalam perang dunia shinobi yang keempat. Padahal mereka kan udah ragu nih sama Naruto bakal percaya apa enggak ya. Malah Naruto sih itu percaya dan senang banget. Naruto itu kayak berasa dibego-begoin aja gitu loh. Alasan lainnya juga karena katanya Naruto Jinchuriki, jadi dia bisa berbicara dengan hewan. Padahal nyatanya enggak juga, pas di pulau itu dia nggak bisa, makanya butuh penerjemah kan. Nah, Aoba melakukan ini untuk melindungi Naruto dan mencegah Naruto tahu bahwa perang dunia shinobi yang keempat akan segera dimulai. Karena apabila informasi ini bocor, Naruto pasti akan langsung pergi ke medan perang secara sembarangan gitu, kan ngasal Naruto itu. Dan hal tersebut malah akan menguntungkan Akatsuki, karena nih ya, Naruto adalah Jinchuriki yang sedang mereka incar pada saat itu. Tahu sendiri kan, Naruto cerobohnya kayak apa, ceroboh banget. Mungkin juga kalau bukan karena plot armor, Naruto udah nggak bernyawa sekarang. Lalu di Kumogakure, 5 Kage berkumpul untuk sebuah pertemuan. Tsuchikage ketiga menyatakan bahwa dia yang akan mencapai Pulau Penyu untuk memeriksa Killer Bee dan Naruto, karena dia bisa terbang gitu loh. Kakek tua ini emang ada-ada aja gua rasa. Kakek. Padahal sebelumnya udah dibilangin kalau Gaara aja yang pengen pergi ke pulau tersebut gitu. Karena dia juga masih muda dan bisa terbang. Gaara tuh pengen naik pasir. Malah kakek tua ini pengen jalan-jalan juga, mentang-mentang bisa terbang. Akhirnya encok kan, encoknya kumat, beneran. Setelah itu, Tsuchikage memberikan kemampuannya kepada Kurotsuchi dan Akatsuchi. Namanya tuh mirip-mirip suci-suci gitu loh, untuk bisa terbang. Jadi ketiganya berangkat menuju suatu pulau, ya Pulau Penyu tadi. Bisa dilihat kalau kedua ninja Kumogakure ini sangat senang dan antusias karena bocil yang bisa terbang. Apalagi cewek si Akatsuki ini seneng banget pas dia bisa terbang. Di sisi lain, Naruto juga bertemu dengan kondor, yaitu burung ninja unta yang bisa berbicara dari Konoha. Nah, ini nih yang tadi Mimin bilang. Burung ini awalnya dipaksa Naruto untuk menjadi penerjemah dengan janji ia bakalan dilepasin untuk nggak ikut berperang bersama Konoha. Banyak drama-drama yang terjadi dengan para hewan, dan lucunya juga nih di sini mereka terlibat cinta segitiga di antara para hewan tersebut. Ibaratnya mereka itu kayak punya penguasa pulau gitulah. Nah, si penguasa pulau ini ribut nih sama beberapa anak buahnya gara-gara memperebutkan si armadillo wanita. Lalu Naruto berkelahi dengan King Kong yang menjadi raja para hewan. Kuda nil raksasa, penguin raksasa, dan koala raksasa. Semuanya serba raksasa. Apalagi punyanya Raikage juga raksasa. Makanya Hinata bisa lihat nih. Atau lebih raksasa punya Naruto ya. Oke, skip. Hal ini terjadi karena mereka mengetahui bahwa kekasih mereka, yaitu seekor armadillo raksasa, tergila-gila dan jatuh cinta kepada Naruto. Terlepas dari itu ya, Naruto muncul sebagai pemenang perkelahian tersebut. Jadi mereka ini ribut dan Naruto itu berhasil menang walaupun ada luka-luka dikit. Ini sih cuman filler jokes aja kalau menurut Mimin ya. Dan akhirnya mulai melindungi hewan-hewan di tempat yang aman.
tanpa menyadari bahwa misinya Naruto itu palsu. Nah, jadi hewan-hewan ini dikumpulin sebenarnya buat di apa ya namanya? Dideteksi ataupun diteliti atau enggak diseleksi sama Naruto. Gampangnya begitu. Nah, di tempat lain ya, di tempat persembunyian yang itu di makam pegunungan, nggak tahu itu gunung apa namanya. Kalau kalian tahu tulis di komen ya. Kabuto menawarkan diri untuk pergi ke pulau untuk menangkap ekor 8 dan 9 dengan alasan bahwa dia ingin mendapatkan Yamato juga. Kabuto juga meminta untuk diizinkan bereksperimen pada Zetsu putih dan mengatakan bahwa Zetsu hitam bisa pergi tanpa Zetsu putih untuk sementara waktu, dan hal itu tidak akan mengganggu rencana Tobi untuk membangkitkan ekor 10. Ya, yang dimana kita tahu ekor 10 ini buat membangkitkan juga Tsukinome atau Mugen Tsukuyomi. Lantas hal tersebut mengejutkan Zetsu dan Tobi, karena mereka mereka memang tidak pernah memberitahu hal tersebut kepada Kabuto. Mereka kaget dengan pengetahuan tentang Zetsu dan ekor 10 yang Kabuto miliki. Dengan senyum jahat ya seperti biasa, Kabuto berkata bahwa Orochimaru telah melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi yang valid. Hal tersebut akhirnya membuat Tobi setuju dan mengizinkan Kabuto untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan Tobi mengabulkan permohonan Kabuto untuk memberi Zetsu putih jika dia dapat menangkap kedua Jinchuriki tersebut. Sebelum Kabuto berangkat, Tobi menunjukkan kepadanya patung Gedomazo serta tubuh buatan dari Hashirama Senju yang tertancap pada pohon cakra. Nggak tahu sih ini pohon cakra atau pohon apa, yang jelas bukan pohon beringin. Hal itu didapat dengan menggunakan DNA yang berhasil diambil oleh Madara. Nah, si Tobi di sini posisinya masih mengaku menjadi Madara. Madara peroleh selama pertarungannya dengan Hokage nih ya, di lembah para dewa. Tobi juga membocorkan keberadaan tentara Zetsu putih di bawah danau, tersembunyi di antara akar pohon berbunga raksasa. Nah, ini Mimin juga nggak tahu apakah ini adalah pohon cakra atau cuman masih pengembangan dari sel Hashirama. Di saat itu juga Zetsu putih itu jumlahnya sangat bejibun. Kalau nggak salah ada berapa ya? Pokoknya 100.000 atau 100.000 kayaknya. Nah, asli nih, kalau Zetsu putih disuruh buat nyoblos pemilu, kayaknya udah auto menang nih siapa yang dicoblos oleh Zetsu putih. Puas dengan informasi rahasia yang diungkapkan, Kabuto berangkat ke pulau bersama Deidara yang telah dibangkitkan dari alam kuburnya menggunakan bubur Edo Tensei. Deidara menciptakan burung dari tanah liat nih ya. Burung beneran loh ini ya, dari tanah liat, bukan burung kamu yang kecil itu. Kabuto memberitahu Deidara bahwa dia telah mengubah teknik Edo Tensei menjadi lebih sempurna. Hal ini akan membuat Deidara mampu menggunakan hampir kekuatan penuhnya. Berbeda dengan Edo Tensei ketika digunakan Orochimaru. Katanya mah pada saat itu Edo Tensei yang dipakai Orochimaru itu cacat, padahal menurut Mimin keren juga. Nah, Edo Tensei yang dipakai Orochimaru itu adalah ketika membangkitkan Hokage pertama dan Hokage kedua pada saat penyerangan Konoha dulu yang Naruto-nya masih bocil. Balik lagi ke konten kita, Deidara menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Kabuto karena telah menghidupkannya kembali. Kabuto bilang bahwa dia menghormati dan menyukai Deidara meskipun tidak memahami seni ledakannya. Saat keduanya terbang menuju pulau, Kabuto diserang oleh Onoki, si kakek tua Tsuchikage ketiga. Namun setelah dipukul, Kabuto malah berubah menjadi klon tanah liat. Si Kabutonya ini dipukul tembus, dadanya bolong, udah kayak Kakashi. Nah, iya bener, tanah liat bukan tanah sengketa. Bukan kayak Kakashi ya, kayak Obito waktu itu yang dipukul ya. Sorry, Mimin interupsi. Tangan Onoki si kakek tua tertancap di dalam tubuhnya Kabuto. Nah, Deidara dan Kabuto yang asli terbang dan menatapnya dari kejauhan. Lalu Deidara yang klon juga menabrakkan dirinya dan lalu meledakkannya dengan kesenangan penuh gitu. Kira-kira si kakek ini mati apa enggak kalau diledakin oleh Deidara dengan cara seperti itu? Mungkin sekian dulu ya, karena durasinya juga Mimin gak mau bikin kepanjangan. Soalnya Mimin uploadnya gede, kuotanya habis. Nah, kelanjutannya juga Mimin bakalan bahas di video selanjutnya mengenai generasi awal-awal Edo Tensei saat Perang Dunia Shinobi yang keempat. Mungkin cukup segini dulu konten yang Mimin buat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber ya teman-teman. Perhatian dan bantuan dari kalian sangat berarti bagi Mimin. Oke, sekian dulu dan bye-bye.